Bupati Pati Haryanto meraih penghargaan Dwija Prajanugraha 2021 atas komitmennya terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Pati. Fosil tulang manusia dan mamalia tertua berhasil ditemukan oleh tim BPSMP dan tim Buton di Bumi Ayu dan Tojong, Kabupaten Brebes. Brebes menduduki peringkat pertama se-Indonesia atas kematian ibu dan anak pasca melahirkan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sebuah minibus di Boyolali terguling dan menabrak pagar rumah setelah banting setir. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengalami sesak nafas dan kejang. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Solo Semarang, tepatnya di Ngangkruk Banyudono, Boyolali. Sebuah minibus bernomor polisi B2093 TOW terguling di selokan di tepi jalan dan menabrak pagar rumah warga hingga hancur. Beruntung, pengemudi dan penumpang minibus selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara kondisi mobil mengalami ringsek di bagian depan. Menurut kesaksian warga setempat, kecelakaan bermula saat mobil naas ini melaju dari arah timur atau Solo menuju arah barat atau Boyolali, namun 100 meter sebelum terjadi kecelakaan, pengemudi mengalami sesak nafas dan kejang. Anak pengemudi yang duduk di samping kemudi kemudian mengambil alih kemudi dan membanting setir ke arah kiri, hingga akhirnya mobil menabrak pagar rumah warga dan terguling. Warga yang mengetahui ada kecelakaan berusaha mengeluarkan para korban dari dalam mobil yang terguling. Ceritanya dari putranya seperti itu. Jadi tadi sempat terjebak ya Pak ya di dalam mobil? Ya, dalam mobil terjebak, tapi ya alhamdulillah langsung itu dibuka bisa nanti lewat atas. Posisi yang duduk di depan siapa aja Pak? Itu bapak sama putranya. Oh, putranya. Perempuan. Terus ibunya di belakang? Di belakang. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Solo menuju Boyolali menjadi tersendat. Bangkai mobil mengalami kecelakaan, kemudian dievakuasi ke Mako Satlantas Polres Boyolali, dan kecelakaan ini sudah dalam penanganan polisi. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Setelah para peternak ayam sempat terpuruk lantaran gejolak harga pakan yang berimplikasi pada anjloknya harga telur, kini telur di pasaran harganya kembali meroket tajam. Para pedagang di sejumlah pasar tradisional mengaku kurang tahu persis tren perkembangan harga yang dialami. Seperti inilah suasana di salah satu pasar tradisional yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Aktivitas warga mulai nampak terlihat suasana jual beli. Di pasar tradisional Limpung, sejumlah komoditi sembilan bahan pokok saat ini tengah mengalami tren kenaikan harga. Fluktuasi atas terjadinya gejolak harga di pasaran memang tidak bisa lagi dihindari sebagaimana hukum perdagangan, seperti halnya harga telur ayam saat ini tengah mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Pasalnya, dari sebelumnya sempat menyentuh di level terendah yakni di kisaran Rp14.000, saat ini tembus mencapai Rp24.000 per kilogramnya. Para pedagang sendiri seperti Fadilah mengatakan, kurang begitu tahu atas terjadinya perubahan harga telur ayam tersebut. Oh ya udah, belum lama sih. 1 minggu atau berapa? Ya 1 minggu. 1 minggu ya. Yang menyebabkan naik apa katanya Bu? Ya, nggak tahu saya. Sudah sepekan ini sejumlah harga kebutuhan dapur mulai dari minyak goreng, bumbu dapur, sembako terus mengalami pergolakan harga. Kenaikan harga yang dialami mayoritas kebutuhan dapur tersebut bisa dipastikan bakal terus terjadi terlebih akan menyambut hari besar keagamaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, terlebih pemberlakuan PPKM level 3 yang diperlakukan oleh pemerintah akan memicu konsumsi masyarakat naik dikarenakan menghabiskan masa liburan di rumah saja. Peran serta pihak terkait dalam hal ini di Sprindakop untuk segera intervensi harga sangat diperlukan di tengah suasana masih pandemi COVID-19 sehingga tidak memberatkan beban belanja warga yang belum recovery perekonomiannya. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika bantu bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa. Surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Kabupaten Brebes masih sangat tinggi pada angka kematian ibu dan anak saat proses hamil maupun melahirkan. Salah satu faktornya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu hamil tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian ibu dan anak atau KIA di Kabupaten Brebes menempati peringkat tertinggi se-Indonesia. Pada tanggal 24 November kemarin ada 98 jiwa, apalagi masuk dalam masa pandemi. Hal ini menjadi permasalahan serius yang perlu penanganan ekstra dari seluruh pihak terkait. Sebagai bentuk dukungan layanan aduan puskesmas di Kabupaten Brebes, Atma Connect menggelar kegiatan lokakarya pemanfaatan laporan warga melalui platform Atmago. Layanan aduan online ini difokuskan untuk menampung saran, kritik, dan aduan atau keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diadakan di Gedung ID Brebes. Direktur SK Unggul Indonesia Herwanto mengatakan, tujuan diselenggarakan lokakarya ini agar ada kesepahaman antara masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan melalui akun platform Atmago yang ada di media sosial, agar kematian ibu dan anak bisa diminimalisir karena ada komunikasi masyarakat dan petugas pelayanan.
Untuk faktor KIA, sebenarnya banyak sekali penyebabnya, namun mengerucut pada pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir atau KIBBLA. Setelah digali lagi, ternyata tingkat partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat di tingkat desa dan pemerintah desa dalam hal KIBBLA sangat rendah sekali. Tujuan kegiatan hari ini adalah adanya kesepahaman dari masyarakat dan pemberi layanan terkait dengan layanan aduan yang ada. Jadi harapannya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, saran, masukan lewat platform Admako. Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan Muhtar menambahkan, meski selama ini pelayanan di puskesmas sudah baik, tetapi dari yang baik itu pasti ada hal-hal yang belum sempurna. Ia mengatakan bahwa tanpa adanya masukan, pemberi pelayanan kesehatan tidak akan tahu apakah sudah sesuai dengan kemauan masyarakat atau belum, sehingga ada sinkronisasi antara kemauan masyarakat dan pelayanan yang diberikan, serta ada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena standar pelayanan kesehatan itu salah satu indikatornya adalah kematian ibu. Nah, kematian ibu kita masih tinggi, tentunya pelayanan kita di Brebes ini mungkin ada hal-hal yang masih kurang baik dan nanti akan diharapkan ada masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan itu. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Tim Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dan tim Buton kembali melakukan penggalian pada lokasi penemuan fosil purbakala di wilayah Kecamatan Bumi Ayu dan Tonjong, Kabupaten Brebes, dan menemukan tulang bonggol pinggul manusia yang berusia 1,8 juta tahun. Dari sekian banyak situs purbakala yang ada di Indonesia, Jawa merupakan area yang merekam situs purbakala paling lengkap dibandingkan wilayah lainnya. Pulau Jawa merupakan tempat yang paling terkenal dengan endapan-endapan Pleistosennya. Hal ini disebabkan karena endapan Pleistosen tersusun dari litologi yang memiliki ciri peralihan fasies laut ke darat dan sebagian vulkanik. Hal yang kedua ialah karena endapan-endapan kuarter di Pulau Jawa dikenal banyak kandungan fosil, terutama fosil manusia purba. Salah satu daerah terbaru yang ditemukan jejak fosil dan peninggalan purbakala adalah daerah Bumi Ayu. Daerah Bumi Ayu pada masa lampau merupakan salah satu jembatan daratan yang memungkinkan proses migrasi dari daratan Asia ke Jawa dan merupakan situs paleontologi tertua di Jawa Tengah bagian barat. Secara fisiografis, situs Bumi Ayu Tonjong berada pada ujung paling barat dari jajaran pegunungan Serayu Utara yang berbatasan dengan rangkaian pegunungan zona Bogor. Pusat inventarisasi koleksi situs Bumi Ayu Tonjong terletak di Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Jejak-jejak purbakala seperti fosil vertebrata, invertebrata, dan artefak ditemukan di sekitar Kali Glagah Bumi Ayu sampai daerah Tonjong. Untuk itu, tim peneliti mengadakan sosialisasi hasil penelitian dengan tema biokronologi pada awal kala Pleistosen di Bumi Ayu dan sekitarnya, kedatangan manusia dan mamalia tertua di Pulau Jawa yang diadakan di Hotel Anggraini di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Koordinator tim peneliti BPSMP sekaligus Profesor Riset Balai Arkeologi Yogyakarta, Profesor Hari Widianto menjelaskan, fosil tulang bonggol manusia telah teridentifikasi berdasarkan lapisan tanah yang melekat pada fosil. Dan setelah dicek di lapangan, ternyata adalah satu-satunya lapisan tanah yang menunjukkan dari konkresi napal karbonatan hanya ada pada lapisan paling bawah pada Sungai Glagah. Selanjutnya, tim peneliti mengadakan uji pertanggalan absolut yang berhasil menemukan pada angka 1,8 juta tahun usia dari fosil manusia tersebut. Kesimpulannya, umur fosil tersebut minimal adalah 1,8 juta tahun, bisa lebih namun tidak bisa kurang. Itu kalau yang kita deteksi dengan 1,8 itu adalah yang tadi itu kaput femoralis, jadi bonggol tulang paha. Ada dua, kemudian ada pecahan tulang paha yang kita katakan diafisis tulang paha itu lebih mudah lagi ya, tetapi yang bonggol ini merupakan unsur dari manusia purba yang kita katakan sebagai Homo erectus itu yang paling tua di sini 1,8 juta.
Sementara dari pihak Pemkab Brebes, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, Rafiq Koidul Azam mengapresiasi hasil penelitian tersebut dan mengatakan bahwa hal ini menjadi kejutan bagi warga maupun pemerintah Kabupaten Brebes dengan adanya penemuan purbakala yang umurnya lebih tua dari fosil Sangiran. Dan dirinya berharap agar hal ini bisa disampaikan kepada dunia agar Brebes bisa mendunia dengan adanya temuan ini. Bahkan saya berharap dari National Geographic itu datang ke Indonesia, dan alhamdulillah tadi sudah diinformasikan tahun depan bulan Maret tahun 2022 dari National Geographic akan datang ke Indonesia, bahkan mungkin ke Brebes. Saya pengen sekali ketemu dan Brebes itu mendunia dari hasil teman ini. Penemuan fosil bonggol tulang pangkal paha manusia ini adalah awal penelitian arkeologi di Bumi Ayu dan Tonjong dan akan dipastikan ada fosil hewan-hewan mamalia pada usia yang sama bahkan lebih. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Oh, anak papa. Surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein.
Bupati Pati Haryanto meraih penghargaan Dwija Prajanugraha yang diberikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Penghargaan diberikan atas komitmen Bupati Haryanto terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Pati. Penghargaan diberikan kepada Bupati Haryanto pada puncak peringatan HUT ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 di Jakarta Sabtu 27 November 2021. Bupati Haryanto sendiri menerima penghargaan Dwija Prajanugraha tahun 2021 ini bersama dengan kepala daerah lain diantaranya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bengkulu, Wali Kota Sawah Lunto, Bupati Siak, Bupati Banyu Asin, Bupati Landak, Bupati Gorontalo, dan juga Bupati Kolaka Utara. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Profesor Dr. Uni Fahrosidi dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa Anugerah Dwija Prajanugraha merupakan penghargaan dari PGRI kepada kepala daerah yang secara konsisten memiliki perhatian dan komitmen terhadap pembangunan pendidikan. Kesebelasan kita pemerintah daerah ini adalah kebersamaan. Satu dengan yang lain ini saling mendukung, saling ada hubungan, jadi tidak parsial, tidak sendiri-sendiri, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bupati Haryanto menyebut bahwa penghargaan yang ia terima saat ini merupakan sebuah semangat dan motivasi, khususnya bagi para guru yang ada di lingkungan Kabupaten Pati. Bupati Haryanto menyebut penghargaan yang ia terima merupakan sebuah motivasi, sebab tidak semua daerah mendapatkannya. Seperti diketahui, hanya beberapa kepala daerah di Indonesia yang memperoleh penghargaan tersebut. Penghargaan Dwija Prajanugraha yang didapat Bupati Haryanto merupakan usulan dari Sekda Kabupaten PGRI Provinsi dan PGRI Kabupaten untuk kemudian dilakukan penilaian dan verifikasi oleh pengurus besar PGRI. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Pati memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang ada di Kabupaten Pati. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara HUT Korpri ke-50 tahun. Acara yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin 29 November pagi turut dihadiri Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani, Kepala OPD di Kabupaten Pati, serta Camat se-Kabupaten Pati. Acara tersebut merupakan rangkaian hari ulang tahun Korpri ke-50 tahun. Selain pemberian santunan kepada anak-anak yatim di Kabupaten Pati, pada acara tersebut terdapat penyerahan penghargaan kepada beberapa pihak yang ikut memeriahkan rangkaian acara HUT Korpri. Bupati Pati Haryanto pada kesempatannya mengungkapkan bahwa aparatur sipil negara di Kabupaten Pati sudah bersatu dan satu visi. Ia juga menambahkan bahwa peran ASN sebagai motor penggerak pembangunan daerah Kabupaten Pati. Kalau tadi disampaikan memang motor penggeraknya itu dari ASN, karena tiap tahun kita hari ini nanti penetapan APBD, anggaran yang ada kita kurang dari 2,5 triliun sampai 2,7 triliun tiap tahun itu kita melaksanakan anggaran, baik itu untuk gaji maupun juga infrastruktur dan lain-lain. Jadi yang saya harapkan bagaimana arahan tadi tidak hanya sebagai motor saja, tapi tetap juga kita ini berupaya untuk melaksanakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita bulan tahun 2021 tinggal 1 bulan, dan rata-rata 1 bulan ini adalah biasanya tidak penuh, ya, banyak dengan aktivitas yang terkurang. Oleh karena itu yang punya kewajiban untuk segera diselesaikan, baik yang berkaitan dengan infrastruktur dan lain-lain. Pada acara HUT Korpri ke-50 di Kabupaten Pati ini, beberapa OPD menerima penghargaan atas kinerja dan prestasinya dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
Pada kesempatannya, Bupati Pati Haryanto berharap kepada para pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Pati agar dapat melakukan tugas masing-masing dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Haryanto juga berpesan kepada para ASN untuk selalu mengingat imbauan dan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk dapat melayani masyarakat secara mudah dan cepat tanpa harus berbelit-belit. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup Jateng hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.